Oke, itu ya. Silakan untuk moderatornya. Kelompok 1 sudah siap? Insya Allah Pak. Siap. Sudah. Silakan moderator bisa dimulai. Tapi sebelumnya silakan videonya dihidupkan semua dulu ya. Kita mengucapkan selamat Hari Santri Nasional, kemudian diikuti dengan Santri Sehat Indonesia Kuat. Videonya dihidupkan dulu aja semua, biar kelihatan tampak. Pak, itu ada yang belum bisa masuk. Oke. Videonya silakan dihidupkan semua dulu. Yang tadi belum masuk nanti bisa diinfokan di grup, tidak apa-apa. Mohon videonya dihidupkan semua. Kita mengucapkan selamat Hari Santri Nasional, Santri Sehat Indonesia Kuat. Oke ya, satu kali saja. Kalau bisa nanti bisa dilihat lagi. Oke, sudah siap? Pak. Oke, saya hitung 1 sampai 3, baru nanti mengucapkan selamat Hari Santri Nasional. Bentar Pak, bentar. Bareng-bareng selamat Hari Santri Nasional, Santri Sehat Indonesia Kuat. Oke ya? 1, 2, 3. Selamat Hari Santri Nasional, Santri Sehat Indonesia Kuat. Indonesia Oke, Kuat. terima kasih. Silakan bisa lanjut presentasi kelompok 1 dipandu moderatornya. Nggak bisa share anunya Pak. Ini. Sudah dicoba lagi. Sudah bisa share-nya? Bentar Pak. Sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami. Ini pakai HP ya? Iya Pak. Bisa bisa di full screen kan? Bentar Pak.
Enggak bisa, Pak. Di full screen nggak bisa? Nur, kamu aja, Nur. Nggak bisa. Anggi mungkin bisa. Nggak bisa juga. Ya sudah, nggak apa-apa, itu aja. Ya, Pak, benar. Tapi dibesarin ya. Iya. Bentar, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian ruang lingkup serta sumber hukum administrasi negara. Di sini saya sebagai moderator Sinta Puji Lestari dan pemateri 1 ada saya, Anggiana, dan Nur Kasmiati. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah. Sejarah hukum administrasi di Indonesia sebelum Perang Dunia Kedua pada Restogo School di Jakarta diberikan dalam satu mata kuliah dalam State and Administration yang diberikan oleh Mr. Lockman sampai tahun 1941. Baru pada tahun 1946, Universitas Indonesia di Jakarta, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara diberikan secara tersendiri. Hukum Tata Negara diberikan oleh Profesor Rosing, sedangkan Hukum Administrasi Negara diberikan oleh Mr. Prince. Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelaslah bahwa ilmu hukum administrasi negara adalah ilmu yang sangat luas dan terus berkembang mengikuti tuntunan negara atau masyarakat, sehingga lapangan yang akan digalinya pun sangat luas dan beraneka ragam dan campur tafkan pemerintah dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, pengertian menurut para ahli. Pada dasarnya, definisi hukum administrasi negara sangat sulit untuk dapat memberikan suatu definisi yang dapat diterima oleh semua pihak, mengingat ilmu hukum administrasi negara sangat luas dan terus berkembang mengikuti arah pengelola atau penyelenggaraan satu negara. Namun, sebagai pegangan dapat diberikan beberapa definisi. Yang pertama oleh Oppenheim. Menurutnya, hukum administrasi negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepada oleh hukum tata negara. Yang kedua oleh J.H.P. Beltefroid. Menurutnya, hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat pemerintah dan badan-badan kenegaraan dan majelis-majelis pengadilan tata usaha hendak memenuhi tugasnya. Yang selanjutnya, Lockman. Menurutnya, hukum administrasi negara adalah seperangkat dari norma-norma yang menguji hubungan
hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas negara yang khusus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup. Ruang lingkup adalah suatu batasan yang berkaitan dengan kajian, penelitian, atau pembahasan yang berarahan yang kondisinya sangat efektif dan efisien dalam mengurai aspek dikaji atau diteliti. Dalam penelitian ini, ruang lingkup ini juga dikemukakan pada bagian variabel penelitian subjek dari penelitian lokasi yang dilaksanakan saat penelitian itu. Dalam pembahasan ini dapat dikatakan bahwa hukum administrasi negara ini mempelajari dalam keadaan bergerak, tentu memiliki ruang lingkup yang sangat luas, tidak hanya terbatas perkembangan kehidupan bernegara dengan berbagai kompleksitas yang membuat tugas dan perannya juga menjadi luas. Sebentar, Mbak Anggiana, mood-nya dimatikan. Mbak Anggiana. Yang Mbak live mungkin yang Ya, itu Mbak. Aku udah sama dia cerita tidak di respon. Yang nggak di-mute siapa itu? Mengulangi. Silakan dilanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup. Ruang lingkup adalah suatu batasan cakupan yang berkaitan dengan kajian, penelitian, atau pembahasan yang berarahan yang kondisinya sangat efektif dan efisien dalam mengurai aspek tertentu dalam objek yang dikaji atau diteliti. Dalam penelitian ilmiah, ruang lingkup ini juga dikemukakan pada bagian variabel penelitian yang sedang diteliti, subjek atau populasi dari penelitian lokasi yang dilaksanakan saat sedang penelitian tersebut. Dalam pembahasan ini, juga dapat dikatakan bahwa hukum administrasi negara ini mempelajari tentang negara dalam keadaan bergerak. Tentu memiliki ruang lingkup yang sangat luas, tidak hanya berbatasan pada apa yang telah dijelaskan, karena perkembangan kehidupan bernegara dengan berbagai kompleksitas, permasalahannya yang membuat tugas dan perannya juga menjadi luas. Ruang lingkup dalam studi hukum administrasi negara terdiri atas 5 hal, yaitu 1. Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara. 2. Hukum tentang negara. 3. Hukum tentang aktivitas-aktivitas administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis. 4. Hukum tentang sarana-sarana administrasi yang terutama mengenai kepegawaian negara dan kenangan. 5. Hukum administrasi pemerintah daerah dan wilayah yang dibagi menjadi 5, yaitu hukum administrasi kepegawaian, hukum administrasi keuangan, hukum administrasi material, hukum administrasi perusahaan negara, dan hukum administrasi peradilan dalam negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur. Selanjutnya, sumber hukum material. Sumber hukum material. Bisa dengar nggak? Bisa.
A. A. Bisa. Sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum, pengaruh terhadap pembuatan undang-undang, pengaruh terhadap pembuatan hukum, dan sebagainya. Terhadap pembuatan undang-undang, sumber-sumber hukum material ini terdiri dari 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Sumber hukum historis, ada 3, sebagai sumber pengenalan, tempat penemukan hukum pada saat tertentu. Sebagai sumber di mana pembuat undang-undang mengambil bahan dan membentuk peraturan perundang-undang. 2. Sumber hukum sosiologis. Sumber hukum adalah pengertian ini meliputi faktor-faktor sosial yang mempengaruhi isi hukum positif. Artinya, peraturan hukum tertentu mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. 3. Sumber hukum filosofis. Sumber hukum adalah arti filosofis memiliki 2 arti, yaitu sebagai sumber untuk isi hukum yang adil, sebagai sumber untuk mentaati kewajiban terhadap hukum. B. Sumber hukum formal. Sumber hukum formal yaitu berbagai bentuk aturan hukum yang ada, karena kita hanya memandang mengenai cara dan bentuk yang melahirkan hukum positif, tanpa mempersoalkan dari mana isi peraturan hukum itu. Sumber hukum formal terdiri dari peraturan undang-undang. Undang-undang merupakan sumber hukum yang paling penting dalam hukum administrasi. Yang kedua, praktek administrasi hukum tidak tertulis. Administrasi negara dapat mengambil tindakan yang dianggap penting dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, meskipun belum ada aturan dalam undang-undang. Nomor 3, jurisprudensi. Jurisprudensi adalah ajaran hukum yang tersusun dari dan dalam peradilan, kemudian dipakai sebagai landasan hukum. Yang keempat, doktrin. Meskipun ajaran hukum atau pendapat para sarjana hukum tidak memiliki kekuatan mengikat, namun pendapat sarjana hukum ini begitu penting. Bahkan dalam sejarah pernah terdapat ungkapan bahwa orang tidak boleh menyimpang dari pendapat umum para ahli hukum. Sudah. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silakan. Saya Mbak mau nanya Iya, dengan Mbak Nita Andriani. iya. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan hukum yang tidak tertulis itu, dan tolong berikan contohnya apa saja. Bisa didengar, Mbak? Bisa diulangi, Mbak? Apa yang dimaksud dengan hukum yang tidak tertulis itu, dan tolong berikan contohnya apa saja. Udah bisa didengar, Mbak? Bisa. Oke, makasih. Ada yang mau bertanya lagi?
patut kita tiru dalam adat kita masing-masing? Gimana, Mbak? Bisa didengar, Mbak? Gimana? Kan kata Mbak tadi, hukum yang tidak tertulis itu contohnya hukum adat. Iya. Mengapa hukum adat tersebut tidak tertulis dalam hukum perundang-undangan? Bukankah hukum adat itu wajib kita lakukan dalam setiap kita mempunyai adat tersebut? Baik, saya akan menjawab. Bukankah hukum adat itu memang sudah kebiasaan dari rakyat tersendiri? Jadi kan katanya hukum adat ya. Dari tentang orang di luar dari Kota Bima ini mengenal dan dari adat saya, sehingga saya gimana ya? Aduh. Sebentar. Saya nulis dulu. Kalau nggak nulis saya nggak bisa.